Tuhan yang menguasai waktu subuh. Aku berlindung dengan memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Penguasa waktu subuh ya Allah. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Ya diantaranya adalah virus. Virus ini ya makhluk Allah juga. Ya. Bahkan ada yang meremehkan kecil nggak ada. Ya justru yang kecil itu malah bisa mengalahkan kita. Makanya kita qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Termasuk juga ada doa, ini terkutip terdapat juga dalam Ratib Al-Haddad, dalam zikir wirid Al-Ma'thurat. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca Bapak Ibu. Jadi kalau yang suka baca Ratib Al-Haddad atau zikir Al-Ma'thurat, silakan dilanjutkan. Di dalamnya ada doa itu. Atau Bapak Ibu mau mengutipnya segitu saja juga boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillah, dengan keberkahan, kemuliaan firman-firman Allah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan, keburukan ciptaan Allah. Itu termasuk itu virus, bakteri, kotoran. Itu adalah ciptaan Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tambahan lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, alladzi, yang mana, la yadurru, tidak membahayakan, ma'asmihi, beserta penyebutan nama Allah, syai'un, sesuatu pun. Artinya sebab nama Allah tidak ada yang bisa membahayakan kita, sesuatu pun, atas izin Allah. Ya, baik di langit maupun di bumi, di langit maupun di bumi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baca ini wirid ini. Atau begini. Ibu mau istilah Sunda ngajampe, mau mendoakan untuk anak kita. U'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau buat sendiri kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau mendoakan anak kita laki-laki, u'idzuka, aku mohonkan perlindungan untukmu kepada Allah. Kalau perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi tiap pengajian harus ada hasil nih. Jadi antara ini. Jadi u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, atau u'idzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk juga begini, kalau kita nengok bayi yang baru lahir, bacakan itu. Jangan ngobrol aja. Ya, ngalor ngidul, doain yang paling penting, Bu. Ya, memang doa tidak selalu dengan bahasa Arab, kita dengan bahasa Indonesia juga boleh, gitu ya. Nah, kembali. Jadi di masa pandemi ini kita sabar, bukan sekedar diam tanpa ikhtiar, diam tanpa doa, diam tanpa tawakal, salah. Ya. Jadi istilah kata menahan, yang menahan butuh kekuatan, al-habsu. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan apa? Bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, bersama orang yang sabar. Artinya rahmat Allah senantiasa bersama orang yang sabar.
Maksudnya, ya rahmat Allah meliputi orang yang sabar. Kalau kita sabar, maka ada dalam rahmat Allah. Kalaupun kita memiliki keterbatasan, usahakan terus berusaha, belajar. Sampai saat ini saya pun belajar. Anak saya sakit, ya kita berarti ditempa untuk sabar. Sabar, mau sampai kapan? Mau tahu ujungnya? Sampai mati. Jadi kalau nggak mau sabar lagi, udah mati aja. Ya, atau kalau pengen nggak sabar tapi masih hidup, ya silakan. Cuma di dunia ini kalau tidak ada sabar, akan hancur. Bikin rumah, nggak sabar nunggu kering, hancur. Petani nggak sabar dalam rangka nanam padi dan memanen, nggak sabar menunggu panen, mau langsung besoknya aja, akan hilang apa yang diharapkan. Ya. Semua butuh kesabaran. Ayam mestinya 2 pekan mengerami anak telur. Apa itu? Telurnya, mohon maaf. Nggak sabar, baru seminggu dia keluar. Kalau kata orang Sunda, cacing calang, gagal telurnya. Tuh, semua juga butuh sabar. Nah, karakteristik Nabi yang harus kita contoh yang pertama adalah sabar. Jadi kalau tidak ada sabar, ya maka kita tidak bisa apa-apa. Itu. Maka berusahalah kita untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana perjuangan Nabi dalam melakukan kesabaran ini? Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi itu sangat sabar. Karena sabar itu setidaknya pada 3 hal. Yang pertama, sabar ketika melakukan ketaatan. Butuh kesabaran. Salat subuh, pagi hari, sabar. Kita mau puasa, sabar. Bahkan sabar dan puasa itu memiliki kesamaan. Ya. Sabar, misalnya kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dicukupkan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Puasa juga sama. Puasa itu bagaimana? Ya puasa, kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku saja yang akan membalasnya. Artinya, ya kita ini harus sabar dalam berpuasa. Nah, maka yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa sabar itu pada perkara menolak kemaksiatan. Coba ketika kita diajak oleh orang untuk melakukan maksiat, kalau kita tidak sabar, dalam arti malah menuruti nafsu itu, maka kita akan hancur. Jadi dalam menolak maksiat butuh kesabaran. Taat mau maksiat, ya, nolak maksiat maksudnya itu butuh kesabaran, butuh pertolongan dari Allah. Dan jangan kira bahwa sabar itu karena kehebatan kita, bukan. Tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa bersabar. Mana buktinya? Buktinya adalah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Ya. Artinya apa? Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah hamba. Ya. Ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk bisa baik dan benar dalam beribadah kepadamu. Jadi segala-galanya ini kudu pakai sabar. Karena kalau nggak pakai sabar, ya kita akan hancur. Baik. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, apa diantaranya? Ya, musibah, ya masalah. Nah, Nabi memiliki sabar untuk menghadapi itu semua. Apakah hidup Nabi selamanya indah? Oh, justru Nabi itu ditempa, dididik
Maka kalau mau jadi seorang tokoh harus siap ditempa. Ya, saya yakin ya, Pak Haji Maruto, Bu Asri, ujiannya banyak itu. Tapi yang namanya pohon semakin tinggi, semakin kencang terpaan anginnya. Tapi insya Allah semakin kokoh pula apa? Pondasinya, dasarnya, akarnya. Ya bapak-bapak juga yang memiliki usaha. Saya sudah lihat tuh di hari Sabtu kemarin ya. Banyak sekali ibu-ibu usahanya. Yakinlah ibu, dengan apa yang dilakukan hari ini itu butuh namanya kesabaran. Karena apa? Semakin besar dan meluas usaha kita, maka siap-siap untuk mendapatkan resiko. Dan risiko, risk itu sejalan dengan rizki. Manakala kita bisa mengelola risiko, harus bisa mengelola risiko. Oke, itu sabarlah, karakter Nabi yang pertama. Yang kedua, karakter Nabi yang tidak kalah penting adalah jujur. Ini bahkan masuk di antara 4 sifat yang wajib bagi para nabi. Apa itu? Siddiq, jujur. Ya. Nah, jujur inilah yang kemudian ya jujur itu lebih cocoknya pada amanah ya, mohon maaf. Terpercaya. Kalau siddiq ya kepada benar. Nabi ketika usia masih muda, beliau dipercaya. Mulainya 12 tahun beliau diajak oleh Abu Thalib. Ya, walaupun kemudian pulang lagi karena ada seorang pendeta Buhairo yang mengatakan Abu Thalib bawa anak ini kelak akan menjadi nabi. Kalau ada orang yang mengetahui dia ini calon nabi, maka banyak orang yang akan membunuhnya. Bawa pulang. Di umur 17-an tahun atau 15-an, 16 lah. Sekitar itu remaja kembali berdagang. Sampai kemudian usia 25 menikah dengan Khadijah. Yang pengen pun adalah Siti Khadijah. Ya. Nyonya, seorang bangsawati, kaya raya. Kemudian di merger apa? Aset dan omsetnya. Usahanya hebat Nabi. Nah, kok Nabi bisa begitu? Apakah memang keturunan seorang kaya raya atau hartanya banyak? Bukan. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu punya sosial kapital, modal sosial. Apa itu? Apa? Yakni kejujuran. Sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin. Di usia 30 tahun beliau pernah mendamaikan masyarakat Makkah yang Masjidil Haram yang sedang bersengketa, berselisih. Kenapa? Karena ketika banjir bandang, Ka'bah sudah didirikan dan Hajar Aswad akan ditempelkan, itu semua orang berselisih paham. Satu suku pengen menempelkan, pimpinan kabilah lain pengen menempelkan. Akhirnya belum ada kata sepakat, ya, berlarut-larut. Bagaimana menyelesaikannya? Akhirnya muncul kata sepakat. Kita tunggu besok siapa yang paling awal datang ke Masjidil Haram. Baru kita minta orang itu untuk memutuskan. Ternyata di pagi hari waktu subuh yang datang ke Masjidil Haram adalah Rasulullah Muhammad SAW yang waktu itu memang belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tapi tentu nurnya sudah dari dulu. Semua orang senang ketika mengetahui yang akan memutuskan itu adalah seorang Al-Amin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Nabi Muhammad itu jujur. Bagaimana dalam berdagang? Luar biasa. Beliau ketika berdagang disaksikan oleh Maisaroh. Maisaroh ini laki-laki, ibu bapak ya. Ya, mitra dagang, juga sama-sama pekerja yang memiliki bos yang sama, yakni Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini Maisaroh menyaksikan bahwa dagangnya Nabi Muhammad ini jujur. Berapa modalnya dikasih tahu. Tidak bikin bohong-bohongan, enggak. Hati-hati dagang yang bohong. Ya, enggak barokah. Ya, katakanlah hasil dagangannya ludes, tapi enggak barokah. Ingat Bapak Ibu, kita dagang, kita usaha, bukan hanya untuk mencari untung dunia. Ya, untung dunia paling berapa sih? Untung duniawi paling ya 1.000, 2.000, 100.000, 200.000. Tapi kalau nggak barokah, nggak ada apa-apanya. Ya. Nungguin warung, nungguin toko, ya kesel. Dapat untung cuma sekian. Nah itu dia, kalau niatin cuma begitu doang. Maka niatkan
Misalnya ibu bapak yang usaha kelontong, niat memudahkan orang yang biasanya ku pasar, nggak usah ke pasar, cukup ke toko di kampung kita saja. Beli beras nggak usah jauh-jauh, di kita aja. Ya beda dikit. Ya pedang paling beda 1.000 misalnya, pedang paling beda 500 rupiah. Ya seperti itu sajalah. Kita juga sebagai pembeli yang niatkan membantu saudara kita semuslim itu saja. Ya paling selisihnya 1.000. Kadangkala ada saja yang membela keluar karena beda 1.000 lebih murah. Padahal itu ongkos lebih mahal atau sama saja gitu ya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW itu jujur. Yang kedua, ini karakteristiknya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, termasuk karakteristik baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adil. Baginda Nabi ini adil dalam memutuskan segala sesuatu. Ya, adil, penuh hikmah. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad SAW ini beliau mendapatkan pantulan cahaya dalam kebaikan. Cahaya kebaikan, nur dari nur ilahi, dari cahaya ketuhanan. Dalam hati kita ada nurani, cahaya ketuhanan. Nah, cahaya ketuhanan ini kemudianlah berpendar, menyalurkan energi ke seluruh anggota tubuh untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan melalui cahaya itu kemudian berlaku adil, berlaku bijaksana. Adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah proporsional, sesuai porsinya. Ya, termasuk juga mengambil hukum. Hukum itu kan sama dengan hikmah. Bahwa hukum itu untuk kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan dan kebajikan ini bagi siapa saja. Sampai Nabi pernah bilang begini, Bapak Ibu. Seandainya putriku Fatimah mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Ini bentuk penegasan Nabi. Dan beliau dalam menegakkan hukum maupun keadilan. Jangan sampai kemudian hukum itu ibarat pisau. Tajam ke bawah, buat orang-orang bawah tajam. Dan tumpul ke atas. Nah, ini tidak dibenarkan. Kita pun sama dalam berperilaku, dalam bergaul, bermuamal harus adil. Yang menjadi pedagang, pengusaha, bisnismen, ya, apapun itu, apalagi pemimpin, pejabat, adil. Ingat, hidup ini tidak hanya di dunia saja, tapi ada di akhirat. Atau hidup ini bukan saat muda saja, bukan saat jadi pejabat saja, tapi nanti saat pensiun. Jangan sampai kita akan merasakan, ya, semuanya ada balasannya, dan kita akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal, ya, mithqala dzarratin, meskipun sebesar atau sekecil biji sawi, biji atom, kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan biji atom, biji dzarrah itu adalah begini. Bapak Ibu jam 8 pagi menjemur bantal atau menjemur sofa atau menjemur kasur, lalu kita pukul-pukul, ya, di bawah terik matahari jam 8 pagi. Lalu ada butiran-butiran tuh di bawah bayangan terik matahari itu. Ya, tentu belum terlalu panas. Nah, yang butiran-butiran debu itu adalah gambaran dzarrah. Artinya apa? Yang tidak ada ukurannya, yang tidak ada volumenya. Artinya meskipun sekecil itu, khairan yarahu. Kalau kebaikan, iya, yakni si pelaku kebaikan itu akan melihatnya. Maka Bapak Ibu, apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan berupa kebaikan, akan kita lihat dan akan kita tuai hasilnya. Di dunia, itu adalah mazra'atul akhirah. Ladang untuk kita tuai nanti hasilnya di akhirat. Ayo, Bapak Ibu yakin bahwa hidup ini tidak hanya di dunia? Bapak Ibu yakin bahwa kita ini tidak selamanya hidup di dunia? Bapak Ibu percaya bahwa kita butuh pertolongan di hari akhirat nanti? Bapak Ibu percaya bahwa di akhirat nanti kita butuh yang membela kita berupa amal soleh? Yuk, mumpung ada kesempatan. Nih, di bulan Rabiul Awal. Nih, di saat masa pandemi. Nih,
kita punya saudara, nggak usah jauh-jauh, tetangga kanan kiri kita, karib kerabat saudara kita, terutama ya anak kita, siapa tahu menantu kita, atau juga anggota di grup kita nih, Porsil Ampro, ada yang sedang diuji dengan penyakit ataupun masalah ekonomi. Ayo bantu. Yang di hari Sabtu juga itu ya, kita bisa saling membantu, saling membutuhkan. Ya, pengen saya juga baru sempat lihat itu. Ya, insya Allah nanti mudah bisa komen. Dengan saling komen aja itu sudah bagus. Saling support, saling memberikan dukungan gitu. Kalau perlu dibantu di-share. Wah, luar biasa itu. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang ketiga. Apa tadi itu yang ketiga? Adil. Jadi Nabi itu adil. Jadi karakteristik Nabi Muhammad itu adil dalam menentukan hukum. Ya. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki karakteristik yang tidak kalah penting. Karakteristik ini ya kita harus contoh. Apa itu? Ikhlas, tidak takabur. Ikhlas, tidak riya. Ikhlas, tidak ujub. Ikhlas tanpa pamrih. Sebab ikhlas ini dasarnya adalah iman. Karena yakin bahwa semuanya ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti ada balasannya? Mesti yakin, percaya. Kalau nggak yakin, buat apa sih hari Jumat Bapak Ibu Saudara? Misalnya kemarin ya, ikut nyumbang untuk peringatan Maulid Nabi. Ayo, ini akhlak Nabi Bapak Ibu, akhlak Nabi. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas. Ikhlas itu ya filosofinya seperti gula yang membuat rasa menjadi manis walaupun tidak disebut. Kopi gula yang sebut kopi, teh dan gula teh manis gitu ya. Sirup rasa leci padahal pemanisnya ya gula. Maka ikhlas. Dan jangan takabur, jangan sombong. Kita sepaket dengan ikhlas ya ini tawadhu, rendah hati. Yakinlah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melalui pengajian ini kita mengambil pelajaran dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari karakter-karakter ini. Dan semuanya tentu karakter positif. Adanya Nabi Muhammad ini adalah wizakih, menyucikan. Menyucikan kita itu dengan cara apa? Beliau menjadi teladan buat kita, dicontoh kebaikannya oleh kita, mengajarkan amalan-amalan yang mana kalau kita mengerjakannya terbersihkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, itulah karakter baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, sebenarnya banyak karakteristik Nabi. Nabi itu karakternya adalah penolong atau dermawan. Dermawan Nabi. Kita soli bukan sekedar soli secara individual saja Bapak Ibu. Sendirinya soleh. Ya, ingat, ada soli, ada muslih. Kalau soli buat dirinya sendiri. Tapi kalau muslih, menciptakan kebaikan-kebaikan kepada atau untuk orang lain. Sehingga orang lain tuh menjadi baik. Atau yang tadinya buruk kemudian menjadi baik. Nah, kita harus bisa seperti itu. Ya. Kita ini ada grup sejenis alumni umroh. Itu sebenarnya bukan sekedar alumni umroh kemudian mengenang ketika di Makkah, di Madinah, di Jabal Rahmah, atau sampai mungkin ke Gua Hiro misalnya, kalau yang sempat ke sana. Bukan sekedar itu. Tapi kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu ketika umroh. Filosofi-filosofi, kiasan-kiasan, pelajaran-pelajaran saat umroh. Ingat, kalau haji ada haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang berefek kebaikan-kebaikan waktu di sana
berlangsung di tanah air. Umroh pun sama. Kalau umroh ada makbulah, diterima, ya bagaimana umroh ini supaya diterima? Ya, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di tanah suci berlanjut di tanah air. Di tanah air kita harus melihat kembali bagaimana di tanah suci. Oh, ingat nggak di tanah suci orang kok solid banget, sesama jamaah, ataupun bahkan kita ketemu dengan sesama orang Indonesia di sana solid, maka itu harus dibawa ke tanah air dengan tolong menolong. Ayat sholat sering kita lihat bersanding dengan ayat zakat dalam Al-Quran, waqimus sholah wa atuz zakah. Itu menjadi pelajaran buat kita, bukti bahwa bukan sekedar sholat sebagai bentuk kesolehan kita secara individual perorangan kita kepada Allah saja, tapi juga harus berlanjut, yakni dengan soleh secara sosial. Dengan apa? Zakat. Bahkan sholat itu ditutup dengan salam. Itu bukti bahwa tebarkan kedamaian kanan dan kiri kita. Ya, ayo Bapak Ibu sekalian, jadilah kita bukan sekedar solih, kalau perlu jadi orang yang muslih, memberikan dampak kebaikan untuk sekitar kita. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu? Orang lain tahu kita ini beda dikit dengan tetangga kita yang tidak pernah umroh atau bahkan tidak pernah haji. Ya, itu justru harus kita cerminkan dengan bentuk praktek kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah dengan tetangga kita. Bukan malah mentang-mentang kita yang haji sudah haji atau yang sudah umroh lalu merasa dirinya lebih solih, lebih hebat. Justru itu membuat kita tidak solih. Tolih namanya. Naudzubillah min dzalik. Maka yang kelima ini, kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama melalui dermawan. Dan yang keenam, ini saya batasi saja sampai 6. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki karakter sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam berjuang, sungguh-sungguh dalam membantu, dalam memberikan, dalam menyebarkan Islam, sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, ya leha-leha, ya tidak akan mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Ingat, ada satu pepatah bahasa Arab. Ini bukan hadis Bapak Ibu, tapi pepatah. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan dapat, pasti ia akan memperoleh. Nah, ini adalah karakteristik baginda Nabi. Banyak lagi sebenarnya bagaimana karakteristik baginda Nabi. Baginda Nabi itu santun, baginda Nabi itu murah senyum, baginda Nabi itu tipikal seorang ayah dan pemimpin yang tegas, tapi satu sisi juga tetap lembut. Nah, inilah yang harus kita contoh, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalau kita berkata, kita pengen niru Nabi, ya kalau tidak bisa 100%, kayaknya susah ya 100%, ya turun 90%, turun 80%, atau minimalnya 50%. Sedangnya 50% lah. Atau 10% sudah bagus. Yang jelas, yang kita contoh bukan sekedar aksesoris pakaian-pakaian, namun tidak mencerminkan akhlakul karimah. Ingat, Nabi bersabda, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ya akhlakul karimah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak di momentum peringatan Maulid Nabi, ya, kita mungkin ada yang tidak sepakat atau yang tidak biasa menyelenggarakan Maulid Nabi, sebab ya itu memang secara praktek real Nabi tidak pernah merayakan seperti yang kita rayakan hari ini. Tapi secara substansi, secara hakikatnya, secara isyaratnya Nabi sudah pernah melakukannya. Apa? Melalui puasa setiap hari Senin. Nabi ditanya, kenapa Nabi berpuasa di hari Senin? Ya, ini riwayat Abu Qatadah, ini ada juga dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi apa? Yauma ulitu fihi. Ya, dzaka yauma ulitu fihi. Itu hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Jadi hari Senin itu hari dilahirkannya Nabi.
Nabi mengekspresikan syukur beliau dilahirkan. Setiap Senin beliau ulang tahun, tanda petik, mengulang minggu, bahkan mengulang Senin. Beliau bersyukur dengan berpuasa. Maka yang kita lakukan adalah ya melakukan kebaikan-kebaikan. Kita bersedekah. Apapun yang kita lakukan berupa kearifan lokal, itu pada hakikatnya adalah melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah dan karena Rasulullah. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh, pelajaran, keteladanan dari insan mulia, insan teladan sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Tapi sebelumnya saya persilakan jika Bapak Ibu ada yang bertanya, ya silakan. Oke. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh, atau ingin sekedar menyapa atau ingin memberikan masukan, silakan. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami dalam pengajian rutin ini. Ya, kita sengaja buat dalam bentuk video atau audio visual seperti ini sehingga Bapak Ibu melihat saya bisa melihat komentar Ibu secara langsung, atau mungkin ketika selesai pengajian ini Bapak Ibu tidak sempat melihat langsung, nanti bisa menonton di lain kesempatan, masih tersimpan. Ya, saya pun kalau ada salah bisa saya perbaiki, bisa saya tambahkan, bisa saya koreksi. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya. Baik. Kita bacakan Al-Fatihah. Saya teringat dengan beberapa saudara kita, kerabat kita di Ampro, jamaah umroh, ya, termasuk ada 2 jamaah umroh tetangganya Pak Haji Marut Ibu Haji Asri yang telah berpulang, jamaah umroh Ampro juga itu, termasuk pernah berangkat dengan saya. Semoga Allah ampuni segala khilaf dan dosanya, Allah terangi di dalam kuburnya, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Baik ini secara langsung namanya disebut ataupun yang tidak sebut, yang jelas ini adalah saudara karib kerabat kita, termasuk juga yang telah mendahului kita. Kita bacakan Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah. Kalau kita dengar kabar umroh sudah ada lampu kuning, bahkan lampu hijau, ya kita tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa, bahkan kita bisa menabung 4, 5 sampai 6 bulan ke depan. Semoga di 2022 tuh ya benar-benar itu bisa normal, kita bisa sehat, benar-benar kita bisa fit. Dan Allah mudahkan rezeki buat kita semua. Semoga bisa umroh bareng lagi. Kalau perlu, ya Pak Haji Marut ya, Pak Haji Asri, bersama jamaah lain kita bisa umroh akbar. Ya, umroh akbar bersama-sama dan umroh istighatsah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga benar-benar wabah ini segera hilang. Kita semua sehat lahir batin. Usaha kita lancar berkah, ya. Umroh Ampro travel juga lancar, Bapak Ibu semuanya juga usahanya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kepada kita dengan orang-orang baik, dijauhkan kita dari orang-orang jahat, hasil maksud yang dicita-citakan.
Amin Allahumma amin. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan pekan depan bersama kami. Silakan Bapak Ibu kalau nanti ada yang ingin disampaikan atau mungkin titip doa bisa japri ke Pak Haji Maroto atau langsung ke saya, nanti saya bacakan, kita doa bersama.